Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Sudah berminggu-minggu, bahkan 1 bulan lebih saya tidak upload video YouTube di channelnya Emos Jakarta. Kali ini saya akan bikin konten lagi mengenai fakta car wash. Karena beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ini di Instagramnya Emos Jakarta intens sekali tim mengupload fakta car wash. Fakta car wash itu apa saja? Banyak sekali yang terjadi di car wash. Dan setiap hari dinamikanya, komplain dan lain sebagainya itu banyak sekali terjadi. Apalagi cabang kita sudah ada 8, 7 di semua cabang, pasti ada kejadian setiap harinya gitu. Nah, kita akan bahas nih di sini apa saja sih dan bagaimana menyikapinya. Nah, nanti kita akan sertakan juga kejadiannya apa, menyikapinya bagaimana. Semua akan dibahas di Fakta Car Wash di channel Emos Jakarta. Tapi sebelumnya boleh di-subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Kita akan bahas satu per satu. Oke, sebelum saya membahas satu per satu persoalan yang ada di car wash dengan konteks kali ini adalah fakta car wash, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kenapa sih Emos ini kok beda sama channel-channel yang lain. Ini berkali-kali saya sampaikan kepada Emoser semuanya bahwa kenapa bisa beda sama car wash lain atau channel-channel YouTube lain yang berkaitan dengan cuci mobil atau peralatan dan lain sebagainya. Banyak channel YouTube, media sosial dan lain sebagainya di luar sana yang berkaitan dengan cuci mobil dan salon mobil itu membahas tentang ya umumnya salon mobil karena dia jualan salon mobilnya, terus yang cuci mobil dia karena dia memang jasanya cuci mobil, terus apa lagi tentang peralatan, terus tentang apa lagi tentang franchise, tentang apa lagi begitu mereka bahas, mereka dikemas dengan baik. Nah, itu bagus sekali untuk mengedukasi, menginformasi sekaligus bisnis gitu loh. Bisnis bahwa di sini loh tempatnya salon mobil yang bagus, di sini harganya sekian, di sini loh tempatnya ini, di sini tempatnya ini. Artinya itu umumnya channel YouTube, umumnya media sosial yang membagikan hal-hal tersebut. Nah, kenapa di Emos ini berbeda? Ya karena saya khususnya akan melihat sesuatu yang berbeda di dunia car wash yang tidak banyak diekspos oleh pengusaha car wash. Karena ini termasuk ya, kita bilang ya, karena masalah-masalah kayak gini termasuk ya kelemahan, terus kemudian masalah, terus apalagi yang bikin ribet-ribet masalah-masalah kayak gini. Dan ini umum di semua car wash pasti mengalami masalah-masalah seperti ini, Emosa. Semua car wash pasti mengalami masalah. Ya namanya nanti pertama komplain kurang bersih itu umum. Terus kemudian ada barang customer yang rusak kayak mobil, pasti kendaraan itu ada yang lecet lah apa segala macam, pasti ditemui. Yang kedua ada barang yang hilang, itu udah pasti nanti. Terus yang ketiga, yang keempat ada barang yang rusak. Rusak itu artinya mungkin bukan di luar yang baret-baret tadi ya, dari komponen mesin dan lain sebagainya. Terus masih banyak lagi persoalan di car wash ini. Nah, di Emos ini dibuka melalui Fakta Car Wash, channel Fakta Car Wash. Makanya terus pantengin terus ya channelnya Emos Jakarta, terus supaya Anda mendapatkan informasi seputar car wash seperti ini. Nah, ketika Anda mendapatkan informasi seperti ini, kemudian Anda ingin mencoba untuk usaha cuci mobil, nah ini menurut saya ini keren banget. Jadi Anda tidak disuguhi yang manis-manis saja tanpa
beritahu bagaimana nanti pahitnya mengelola car wash. Jadi harus balance. Di sini profitnya, ini loh masalahnya. Ini profitnya, ini loh masalahnya. Gitu. Jadi Anda nanti akan menemukan solusi juga ketika Anda mengalami masalah-masalah saat mengelola atau menjalankan usaha cuci mobil. Begitu. Masalah yang pertama yang harus kita bongkar di fakta car wash kali ini adalah pertama, sangat klasik, umum, dan banyak diketahui oleh pengusaha-pengusaha car wash adalah bongkar pasang karyawan. Car wash sehebat apapun di Indonesia itu pasti masih mengalami bongkar pasang karyawan. Secanggih apapun manajemennya, sehebat apapun kemasan manajemennya untuk mengemas karyawan ini, masih ada bongkar pasang karyawan. Itu udah pasti di segala aspek. Jadi car wash ini kan ada beberapa bagian ya, artinya ada cuci, kemudian ada salon mobil, terus kemudian ada kafetarian, kasir, manajemen. Itu kalau car wash-nya. Kalau M-Wash seperti itu. Tapi di bagian mana Pak yang paling sering banyak bongkar pasang karyawan? Ya di bagian washer, cucinya. Sama di kafe sama kasir biasanya. Itu ada terjadi bongkar pasang. Terus solusinya seperti apa Pak? Kalau ketika bongkar pasang karyawan seperti itu, ya kita selama ini menjalankan solusi itu tidak ada solusi khusus ya untuk mengantisipasi bongkar pasang karyawan ini, tidak ada solusi khusus gitu. Tapi ada solusi yang umumnya lah dipakai untuk semua, dari memanage mereka saja. Jadi kita harus usahakan sebaik mungkin mengelola mereka supaya mereka nyaman. Itu aja solusinya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komplain kurang bersih. Ini umum ya, umum sekali. Kita sudah ciptakan solusi di M-Wash. Kurang bersih itu sebenarnya kita berani mengambil komitmen kepada pelanggan. Pak, jangan dibayar dulu kalau misalnya Anda memang kurang puas dengan pelayanan kami. Sebenarnya simple kok, kurang bersihnya itu di apa? Misalnya vakumnya gitu. Ya udah vakum ulang, divakum ulang. Terus kemudian setelah itu seperti apa? Oh, kurang bersih lagi, vakum lagi. Itu ada beberapa catatan sih menurut saya ketika komplain kurang bersih seperti ini. Ada satu pelanggan, catatannya begini, pelanggan itu cenderung buru-buru, tergesa-gesa. Terus kemudian tidak ada waktu lagi untuk komplain. Terus yang kedua, anak-anak krunya itu tidak begitu respon begitu. Nah ini banyak faktornya nanti ini. Kalau kita sudah bahas ini itu bisa kemana-mana. Itu cuman masalah kurang bersih ini loh. Ini bisa kemana-mana kalau kita bahas. Ya saya udah dibahas di beberapa video saya sebelumnya kayaknya. Bahwa kurang bersih ini ya komitmen kami pasang banner besar-besar bahwa jangan dibayar dulu Pak sebelum kurang ini. Terus kemudian ada customer yang tipe standarnya itu terlalu tinggi. Jadi kebersihan di car wash itu dia harus samakan dengan kebersihan cuci di rumah. Yang cuci misalnya sopir atau customernya sendiri yang cuci. Itu sekali lagi saya mau katakan bahwa itu tidak akan bisa. Ya itu tidak akan bisa. Anda mau cuci mobil dimanapun yang konsep cucinya masih sama, Anda tidak bisa paksakan standar cuci mobil Anda sendiri di rumah. Misalnya Anda suruh sopir cuci, itu perlu waktu 3-4 jam atau 2 jam lah. Itu paling bisa cepat lah 2 jam. Hanya nyuci satu mobil. Nah sementara di car wash itu Anda hanya butuh sekitar 45 menit atau paling lama sampai 1 jam. Itu pun yang ngerjain bisa 3-4 orang. Nah ini hasil cucinya harus Anda sama begitu, tidak ada air yang menetes dan lain sebagainya. Nah pokoknya standar Anda saya nggak mau deh ada air yang menetes. Nah, mendingan Anda tidak usah pergi ke car wash kalau memang standar ada seperti itu. Nah ini masukan dari cucian mobil lah seperti ini. Jadi rata-rata cucian mobil itu pasti sama emosi. Seperti itulah pelayanannya. Jadi solusi dari cuci kurang bersih ini adalah komitmen bahwa silakan komplain kurang bersihnya di mana. Nah pelanggan juga harus membuka hati bahwa benar-benar ya komplain lah. Gitu. Jangan nanti
ya seolah-olah sudah bersih tapi di belakang grumel-grumel gitu. Tapi itu hak Anda juga sebenarnya. Tapi lebih baik seperti itu untuk kenyamanan kita bersama. Gitu. Kemudian fakta car wash yang ketiga. Ya betul, yang ketiga ya. Yang ketiga, yaitu kita merusakkan sengaja atau tidak sengaja, kelalaian atau kebodohan, kita merusakkan barang customer. Ya barang itu banyak lah, mobil itu sendiri, terus kemudian apalagi komponen-komponennya dan lain sebagainya. Itu saya jadikan satu aja. Nah, itu banyak sering terjadi dan masih banyak terjadi di semua cabang car wash. Ya kita bicara umum lah, tapi saya mulai dari M-Wash dulu. Dari M-Wash sampai sekarang pun masih ada, dan tapi harus terus diminimalisir ya. Artinya komplain-komplain seperti ini tuh sebenarnya bisa ditekan banyaknya atau waktunya supaya tidak terulang-ulang. Ini sebenarnya komplain seperti ini itu kalau menurut saya pribadi bukan kesengajaan, bukan kesengajaan atau disengaja untuk melakukan kesalahan seperti ini. Tapi ini bentuk dari apa ya? Bukan keteledoran gitu, kurang fokusnya pekerja dalam menjalankan SOP. Misalnya contoh mobil mundur lah, terus kemudian nah itu kan nggak fokus, dia harus nabrak dan lain sebagainya. Terus kemudian gosok, ini kasus yang terbaru kemarin yaitu mobil Fortuner gitu yang ada kaca spion depan tanduknya itu patah, kesenggol badan. Itu yang saya tangani aja udah 3 kali kalau nggak salah, 3 atau 4 kali gitu. Sama harganya 950.000 kita ganti original. Solusinya apa seperti ini ya? Ya kita minta maaf dan harus diganti. Nah untuk masalah pergantian waktu itu kan perlu negosiasi dengan pemilik. Jadi kita dengan pelanggan itu benar-benar kita temui kadang pelanggan yang waduh super aktif marahnya. Terus kemudian kita temui lagi pelanggan yang santai bawaannya, yang penting mobil gua kembali lagi deh seperti semula. Terus ada lagi pelanggan yang seperti ini. Jadi itu bisa kita temui di semua cabang. Tapi sekali lagi komplain seperti ini sebenarnya serius dan manajemen harus terus menekan supaya tidak terjadi. Ya namanya banyak cabang. Di sana nggak ada, di sini nggak ada. Ini kembali lagi bisa dihubungkan dengan masalah fakta car wash yang pertama tadi, yaitu bongkar pasang karyawan. Biasanya kurangnya sosialisasi atau interview, penekanan kepada karyawan baru, sehingga banyak terjadi itu sebenarnya hal-hal teledor seperti ini tuh karyawan baru. Walaupun karyawan lama juga kadang ada, karena apa ya istilahnya nggak fokus kerja tadi. Gitu. Mungkin banyak faktornya, ngantuk dan lain sebagainya, itu biasa dalam dunia car wash. Jadi solusi yang kita berikan ya tinggal bagaimana kita bisa negosiasi yang baik dengan pemilik kendaraan tersebut. Artinya ada solusi dan tidak terlalu merugikan lah. Ya namanya ini merusakkan sudah merugikan, tapi ya bagaimana supaya terciptanya solusi, itu aja sih. Ya, jadi kita pinter-pinter negosiasi, itu solusinya. Fakta car wash selanjutnya adalah barang customer yang hilang. Barang customer yang hilang ini kok nggak gitu tadi. Oke, fakta car wash selanjutnya adalah barang customer yang hilang. Barang customer yang hilang ini kita harus jeli dan bisa melihat kasus yang sesungguhnya. Artinya kita harus pelajari. Karena ada customer yang apa ya, kalau kita bilang pura-pura hilang juga enggak, tapi kayak mengada-ngada begitu. Mengada-ngada itu seperti ini. Contoh kasus ini, beberapa kali saya kasih tahu kepada kita semua bahwa kita pernah dikomplain orang kehilangan emas batangan senilai 50 juta itu nyimpannya di bawah karpet karet. Di bawah karpet karet seperti itu, pas nyuci mobil itu katanya hilang.
Nah, terus itu yang kasus-kasus yang menurut kita perlu dipelajari baik-baik. Jadi kita harus jeli ya, saya tadi kita pelajari baik-baik. Nah, kasus yang umum sekali kehilangan itu misalnya, contohnya etol. Itu banyak sekali yang kehilangan lah, atau geser tempatnya dan lain sebagainya. Itu perlu benar-benar penanganan yang bagus. Karena memang anak-anak itu juga kadang etol itu ada yang digeser tempatnya, terus kemudian pas mau ngelap jatuh balikinya tidak di tempatnya lagi. Padahal SOP kita ya apa yang diambil dari situ harus dibalikin ke situ. Itu barang customer ya. Misalnya sepatu diangkat, dibersihin bawahnya, sepatunya dilap, turunin lagi. Misalnya seperti itu kan, di tempatnya yang sama. Tapi anak-anak kadang memang suka itu tadi yang kita bilang, suka nggak fokus, kemudian dipindah sana pindah sini. Jadi ada barang yang dianggap hilang padahal pindah tempat. Tapi ada juga pelanggan yang benar-benar kehilangan. Contohnya uang bukan hanya koin ya, receh, tapi uang yang besaran nominalnya itu 5.000 sampai 10.000. Itu customer bisa komplain. Dan ini memang realita. Nah, kalau sudah besaran misalnya di angka 5.000, 10.000 seperti itu, kita harus cross check benar-benar. Nah, ini ada beberapa kali terjadi di MWOS masalah kehilangan uang yang besaran 5.000, 10.000, dan itu langsung di-kick. Artinya langsung di bagian keamanannya, koordinator keamanannya turun untuk mengeksekusi ini. Dari manajer kemudian ke situ untuk mengeksekusi ini. Ya, kebanyakan sih dikasih efek jera, ya itu langsung dikeluarkan supaya tidak jadi penyakit untuk yang lain-lainnya. Tapi ada juga yang melihat kinerjanya. Nah, itu kebijakan perusahaan lah. Dari hal seperti ini dilihat kinerjanya, tapi sambil dipantau ke depannya seperti apa. Itu juga ada ya Mas. Oke, jadi beberapa contoh fakta car wash yang saya bagikan. Ini contoh beberapa saja. Tapi masih banyak lagi nanti contoh-contoh itu akan saya bahas di video-video berikutnya. Jadi silahkan Anda juga kalau mau komen, request tentang video-video seputar car wash, nanti akan saya buatkan videonya seperti ini. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah realita atau fakta di car wash. Jadi MWOS tidak hanya menyuguhkan hal-hal yang manis. Banyak sekali produk yang mau dijual di MWOS juga banyak. Ada salon mobil, cuci mobil, aksesoris dan lain sebagainya, KAP dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Tapi saya coba mau mengawati dari yang belum diambil, segmen ini belum diambil dan di expose oleh orang, tapi saya mau coba supaya kita mengedukasi orang di dunia car wash seperti ini. Nah, sebenarnya ini satu hal yang unik kalau menurut saya, karena apa yang komplain-komplain ini orang tidak banyak bahas nih. Yang dibahas itu hanya profit. Nanti baliknya sekian tahun, omset sehari sekian, mudah semua car wash itu, gampang cari karyawan, ada bagian ini, bagian itu. Nah, itu hanya angin-angin segar itu saja yang dibagikan. Itu pun tidak masalah sebenarnya, Mas. Angin-angin segar itu nggak masalah disampaikan, tapi saya mencoba untuk angin-angin yang puting beliung ini dibagikan juga kepada kita semua supaya seimbang itu beritanya. Mas ya, jangan lupa di subscribe channel MWOS Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.